renungkan bahwa mengikuti keinginan diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Di dunia ini, mau populer atau apapun, itu dapat melemahkan iman kita nih teman-teman. Dan kita dapat dengan mudah ditaklukkan oleh iblis. Kalian jangan merasa bahwa jalan pintas kita itu ataupun jalan yang ingin kita lakukan karena menginginkan seseorang itu ya adalah jalan yang terbaik, tidak ya. Jadi banyak berdoa, banyak belajar firman Tuhan, banyak dengar-dengaran kepada orang yang lebih kita hormati, orang yang lebih rohani. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat dan hari teman-teman menyenangkan. Kali ini pelajarannya masih berlanjut, kita akan membahas tentang dosa karena keinginan. Nah, ini adalah salah satu karakter kita sebagai manusia dan juga bisa dikatakan karakter manusia sejak mereka ada di Taman Eden. Iya, betul nih. Nah, sekarang aku mau bertanya kepada kita semua di sini. Pernah nggak kita menginginkan sesuatu, namun karena kita menginginkannya, kita melakukannya dengan cara yang salah? Sini ada yang itu, Bang Devin, ada pernah kah? Aku sih belum pernah ya. Dan aku juga nggak mau kayaknya terjadi hal seperti itu terjadi kepada aku. Baik, aku punya contoh untuk itu. Mungkin kita pernah pengen punya nilai yang bagus dan kita nyontek. Nah, itu menurut aku termasuk salah satu cara. Nah, Aku setuju banget sih sama kamu, soalnya aku melakukan hal yang sama. Di Alkitab juga ada loh mengenai dosa karena keinginan. Teman-teman ingat gak mengenai Amnon yang menginginkan Taman? Sebuah dosa yang mengakibatkan kematian. Aku ingat banget nih bahwa dikatakan dalam Alkitab, yaitu Absalom, anak Daud, mempunyai saudara perempuan yang bernama Tamar. Nah, ada pula anak Daud yang lainnya yang bernama Amnon, jatuh cinta kepada Tamar, yaitu bisa dibilang adik tirinya. Dan teman-teman tahu, saking jatuh cintanya, bahkan Amnon sakit karena tidak dapat mendapatkan kamar. Nah, karena itu Amnon bekerja sama dengan temannya yang bernama Yonadab untuk berpura-pura sakit agar Tamar menjemputnya. Dan juga Raja Daud ketika menjenguknya, maka Amnon memberikan sebuah permintaan bahwa Tamar adiknya harus ke kamarnya dan membuatkannya sebuah kue. iya benar, kalau kita lihat kelanjutan ceritanya, saat adiknya Tamar datang untuk menjenguknya saat diberitahukan oleh Daud, Tamar kemudian membuatnya adonan kue. Dan saat ingin memberi kepada Amnon kakaknya, di sini kita bisa lihat niat buruknya si Amnon, kakaknya mulai muncul. Disuruh nyala Amnon untuk mengantarkan makanan itu dalam kamar, dan akhirnya Amnon berbuat tidak baik kepada adiknya Tamar. Waduh, bagi saya ini sebuah dosa yang sangat mengerikan ya. Memperkosa adiknya sendiri. Ini sebuah dosa keinginan yang sangat mengerikan. Kalau kita lihat kelanjutannya, akhirnya muncul dendam dari Absalom, dari hatinya Absalom, kakak kandung dari Tamar. Maka beberapa tahun kemudian Absalom membunuh Amnon dan melarikan diri. Kalau kita membaca terus dalam cerita itu, ketika Absalom telah kembali, maka Absalom memiliki niat buruk kepada Raja Daud, di mana ia ingin mengambil tahta Raja Daud. Kesekongkolan itu awalnya berhasil hingga Daud akhirnya melarikan diri ke Yerusalem. Namun, di akhir cerita, Daud dan para tentaranya berhasil memukul kalah tentara Absalom, sehingga saat Absalom berlari menyelamatkan diri, maka kepalanya tersangkut di pohon tarbantin, dan disitulah akhir hidup Absalom. Nah, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan semua akhir dari dosa keinginan. Contohnya saja Amnon yang menginginkan adik perempuan tirinya yaitu Tamar dan berakhir dengan kematian. Begitu pula Absalom yang menginginkan tahta sehingga berakhir dengan kematian. Betul, dosa keinginan tersebut bisa berakhir dengan kematian. Nah,
teman-teman, kira-kira dalam cerita yang kita bahas di atas, menurut kalian ini gimana sih? Masalah utama apa yang kita dapat dalam cerita di atas? Anak Daud Amnon terobsesi kepada saudara tirinya Tamar, sampai akhirnya dia memperkosanya. Kemudian dia membenci Tamar bahkan lebih dari nafsu kepadanya. Mengapakah menurut kamu demikian? Pasti penasaran kan? Ingin mengetahui jawabannya kan kita? Wah, iya nih, aku penasaran banget. Tapi jangan lupa dong, perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nicole Wisan dari Jemaat Depok Lama. Halo semua, perkenalkan namaku Brigita Rahel Tampu Bolon dari Jemaat Salemba. Hai semua, aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Dan aku juga Devin Sitomoran dari Jemaat Salemba. Jangan kemana-mana, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, masih banyak keseruan juga. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab, agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu ingin mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu kenyataan Alkitab. Dan kita sudah masuk di pelajaran kita yang ke-13 dengan judul Kejatuhan Fatal. Nah, ayat intinya kita bisa baca dalam 2 Samuel 18 ayat yang ke-33. Dikatakan, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Teman-teman, dapat kita lihat dari ayat inti ini bahwa Daud menangisi Absalom yaitu anaknya meskipun anaknya telah memberontak dan mengakibatkan perpisahan itu. Dan ini sendiri adalah bukti kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Benar banget nih, ini adalah sebuah kasih yang besar yang ditunjukkan bahwa seberapa besar kesalahan anaknya dan jahatnya anak itu, namun sebagai seorang ayah, dia masih tetap menjadi anaknya. Nah, teman-teman, kita boleh buka buku Cornerstone kita di sekilas cahaya. Ada satu kutipan yang aku pengen bacain ke teman-teman. Sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan sehubungan dengan bahaya yang mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan duniawi. Perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Hanya sedikit orang yang pernah melalui satu pengalaman dengan cara yang lebih baik untuk menyediakan mereka agar dapat bertahan terhadap ujian yang seperti itu. Daud telah menikmati pengalaman-pengalaman yang berharga sehubungan dengan kasih Allah dan dengan berkelimpahan telah dikaruniai dengan rohnya. Di dalam sejarah kehidupan Saul, ia telah melihat betapa sia-sianya hikmat manusia itu. Namun demikian, sukses dan kehormatan duniawi telah begitu melemahkan tabiat Daud, sehingga berulang-ulang ia telah dikalahkan oleh si penggoda itu. Dari kutipan itu, kita melihat bahwa bahaya yang datang dari kekuasaan dan kehormatan dunia itu sangatlah mengerikan dan nyata. Hal yang sangat diinginkan oleh manusia itulah yang membuat kita banyak jatuh ke dalam dosa. Tapi benar banget tuh, bahwa Daud punya banyak sekali pengalaman mengenai kasih Allah. Tapi nggak cuma kasih Allah aja, dia juga dikasih kesempatan untuk hidup dengan berkelimpahan. Dan kita juga harus tahu nih bahwa kehormatan di dunia ini, mau populer atau apapun, itu dapat melemahkan iman kita nih teman-teman. Dan kita dapat dengan mudah ditaklukkan oleh iblis. Nah, teman-teman, aku ingin membaca satu kutipan lagi dari M. Dennis de Rochemont, penulis berkebangsaan Swiss pada abad ke-20. Dia bilang kayak gini, cinta berubah menjadi jahat hanya ketika dia diperlakukan sebagai dewa. Dan ada juga ini, dari Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seorang, berilah dia kekuasaan. Betul banget nih. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kita bisa baca di buku kita, apakah kamu tahu? Buku 1 dan 2 Tawarik ditulis setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel untuk mendorong pembaca agar tidak kehilangan harapan meskipun segala hal buruk sedang terjadi. Sangat bertentangan dengan catatan sejarah Samuel, Kutil, dan semuanya. Tawarik menyajikan ringkasan kabar baik versi dari cerita Daud, melewatkan kisah mengenai Bathsheba, Absalom, dan Adonia secara keseluruhan. The New Revised Standard Version menambahkan sebuah baris kepada 2 Samuel
13 ayat yang ke-21, ditemukan di gulungan laut mati, yang terjemahan lainnya hapuskan. Ketika Raja Daud mendengar semuanya ini, dia menjadi sangat marah. Namun dia tidak menghukum anaknya Amnon karena dia mengasihinya, karena dia adalah anak pertamanya. Nah, seperti apa yang telah dibacakan oleh Noel tadi, bahwa ketika Raja Daud mendengar semuanya ini mengenai Amnon, dia nggak ingin menghukum Amnon. Malah dari itu, dia malah ingin mengasihinya karena dia adalah anak pertamanya. Dan dalam pelajaran kita pada hari ini, kita banyak belajar bahwa banyak pengharapan yang indah yang akan Tuhan berikan sebagai Bapa kita untuk kita. Dan kita harus menjaga keinginan kita dengan baik. Dan akhirnya teman-teman, kisah dari kehidupan Raja Daud bersama dengan beberapa anak-anaknya memberikan kita pelajaran yang berharga untuk kita sama-sama renungkan. Bahwa mengikuti keinginan diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua tentang apa yang tertulis dalam buku ini. Di apakah pendapatmu? All we need is love. Semua yang kita butuhkan adalah kasih. Bintang rock menyanyikan dan di situ ada kebenaran tertentu. Namun apakah itu kasih? Allah adalah kasih. Namun kasih dinodai oleh dosa, dapat menjadi berhala yang merusak kita. Seberapa baik contoh-contoh di bawah ini dari pelajaran minggu ini mendemonstrasikan kasih. Apakah yang membuat perbedaan antara kasih yang benar dan kasih yang ternodai? Di sini ada 6 poin yang bisa kita baca. Yang pertama, kasih Amnon untuk saudari tirinya Tamar. Kedua, kasih Daud untuk anak pertamanya, Amnon, yang mencegah dia menghukum anaknya. Yang ketiga, kasih Absalom kepada adik perempuannya Tamar, membalas pemerkosaannya dengan membunuh Amnon. Yang keempat, kesetiaan seorang dari Filistin, Itai, orang Gad, kepada Daud. Yang kelima, kasih Simei kepada keluarga Saul yang menginspirasinya untuk mencela Daud oleh karena kematian keluarga Saul. Dan yang terakhir, duka Daud ketika Absalom meninggal, berharap dia dapat mati menggantikan anaknya. Jadi bisa kita diskusikan di sini. Kalau aku pribadi, kalau yang pertama ya kasih Amnon untuk saudari tirinya Tamar itu adalah kasih yang ternodai. Ya. Kalau selanjutnya, Kalau kasih Daud untuk anak pertamanya Amnon yang mencegah dia menghukum anaknya itu kasih yang benar. Kalau kasih Absalom kepada adik perempuannya Tamar dengan membalas pemerkosaannya dengan bunuh Amnon itu, menurutku kasih yang ternodai. Kesetiaan seorang dari Filistin, Itai, orang Gad, kepada Daud, menurutku sini kesetiaan yang benar sih. kasih Simei kepada keluarganya Saul yang menginspirasinya untuk mencela Daud oleh karena kematian keluarga Saul, udah pasti kasih yang ternodai. Kalau duka Daud ketika Absalom meninggal, berharap dia dapat menggantikan anaknya untuk mati, aku bilang itu kasih yang benar. Nah, teman-teman, sudah kita diskusikan bersama-sama, namun sepertinya ada yang kurang ya. Nah, benar banget nih. Kayaknya kita langsung diskusi aja kali ya sama Pak Pendeta. Ya. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi nanti bersama Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama teman-teman aku juga di sini dan sudah ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, sehat-sehat semua ya. Aman Pendeta. Udah mau akhir tahun nih, Puji Tuhan. ini terakhir kita kan. Iya. Iya, Pendeta. Pendeta. Oke Pendeta, kita langsung aja ke pertanyaan kita. Pertanyaan yang pertama, Daud memilih untuk tidak menghukum anaknya Amnon. Apakah ini tindakan mengasihi? Kalau seorang ayah kemudian melihat anaknya melakukan kesalahan, apalagi kalau kita orang timur nih, kesalahan yang sangat tidak baik sekali gitu kan. Ya tentunya harusnya sih Daud memberitahu dia gitu. Memberitahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik, apa yang dilakukannya itu juga hal yang mencemarkan baik dari segi keluarga dan lain sebagainya. Tapi Daud kan pikir, ini anak pertama, dia sayang, dia apa semuanya. Akhirnya dia membiarkan. Dan saya pikir ini juga bukannya hal yang mendadak ya. Amnon punya sifat demikian, saya pikir bukan yang mendadak. Ya, kalau itu mendadak, ya tentunya bisa saja. Karena mendadak ini kan memang sudah kita tahu ceritanya direncanakan jauh-jauh sebelumnya.
dia ingin bagaimana caranya ya kalau kita Islam dijebak gitu ya, dijebak sehingga dia melakukan hal yang tidak baik itu. Ya, harusnya kan ada satu pemberitahuan ataupun satu teguran diberikan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pendeta. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa keinginan yang saat ini dimiliki tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan? Kalau sehubungan dengan pelajaran kita tentunya ya walaupun saudara tetap saudara kan kita juga harusnya kan kita tidak melakukan hal yang tidak baik. Ya. Nggak usah saudara dengan orang lain juga kan kita nggak boleh melakukan hal itu, apalagi dengan saudara sendiri ya. Memang kadang-kadang teman ini kadang-kadang teman ini bisa saja menjebak kita, bisa saja udahlah nanti kita tuh bisa diatur gini ya. Padahal sebenarnya itu tidak baik. Jadi bagaimana caranya ya kita lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar firman Tuhan, lebih meminta kekuatan kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita inikan. Bahkan kalau perlu kita bertanya kepada Tuhan ya, apakah memang misalnya kalian nanti sudah besar, sudah bekerja, menginjak tinggal acara menikah gitu ya, tinggal udah pacaran, boleh saja tanya kepada Tuhan, apa memang ini jodoh yang Tuhan berikan kepada saya, apakah memang dia yang terbaik bagi saya, dan lain sebagainya, bisa tanya kepada Tuhan. Jadi jangan juga main potong, wah ini cantik, udah ini pokoknya sama aku, ya. Oh ini ganteng, pokoknya sama aku. Bagaimana caranya aku akan lakukan, ya. Walaupun itu dosa besar sekalipun, yang penting dia dapat sama aku. Tapi jangan lupa, biasanya tuh hanya emosi yang akhirnya tetap aja korban semuanya, tetap korban semua. Jadi kalian jangan merasa bahwa jalan pintas kita itu ataupun jalan yang ingin kita lakukan karena menginginkan seseorang itu ya adalah jalan yang terbaik, tidak ya. Jadi banyak berdoa, banyak belajar firman Tuhan, banyak dengar-dengaran kepada orang yang lebih kita hormati, orang yang lebih rohani ya. Ada saja teman yang tidak rohani, seperti Amnon kan temannya tidak rohani. Kalau temannya yang rohani bilang jangan lo, itu saudara kamu ini kayaknya. Tapi yang tidak rohani gampang deh, nanti kita bikin begini ya, hanya demi temannya supaya tidak galau lah sekarang ya dalam segala kehidupan. Jadi semakin kita belajar dengan firman Tuhan, semakin kita dengar-dengaran dengan Tuhan, kerohanian kita, iman kita semakin dikuatkan, tentunya kita akan menghindari hal-hal seperti ini. Baik Pak Pendeta. Nah, mengenai pelajaran minggu ini juga, apa sih yang harus kita miliki dari pelajaran minggu ini? Dari pelajarannya ada beberapa hal yang kita miliki. Jangan lupa bahwa dendam itu tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Iya, benar. Amnon dia ini kan kepada saudaranya Tamar, kemudian Absalom akhirnya dia dendam. Absalom katanya Alkitab katakan dia dari ujung kaki sampai ujung kepala itu begitu sempurna katanya ya. Jadi orang yang memang ganteng, orang yang memang apa semuanya, sehingga dia punya keinginan udah bunuh aja ya. Kalau bahasanya parang ya. Parang, walaupun saudaranya juga dia Pak. Tapi jangan lupa ini juga bagian daripada apa yang pernah dilakukan oleh Daud sebelumnya kan. Ya, dosa yang dilakukan oleh Daud, Tuhan bilang kan, kamu juga akan menuai apa yang kamu lakukan, itu kamu akan menuai. Dan dia menuai dengan anak-anaknya melakukan hal yang tidak baik ya. Bahkan anak yang sayangi, kemudian Absalom, kita tahu ceritanya dia lari kemana-mana, akhirnya anak juga mati juga ya. Itu sebabnya ayat inti kita kan katakan dia menangis dengan mengatakan Absalom anakku kan. Ya. Begitu dia menyayanginya, tapi dia tuai apa yang pernah dia tabur ya sebelumnya, sehingga itu berakibat kepada kebebasan anak yang dia berikan kepadanya gitu. Aku mau nanya nih Pak Pendeta, apakah dosa keinginan selalu berakhir dengan tidak ada ampun?
dosa keinginan, kalau keinginannya baik ya enggak lah ya. Tapi kalau keinginannya itu tidak baik, tentunya ada hal yang memang Daud kan punya keinginan. Misalnya yang lalu dia punya keinginan, oke, kemudian ditegur, dia pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu ya, ditegur, kemudian dia bertobat. Ya, kan ada pengampunan ya. Walaupun katakan keturunanmu akan kamu tuai juga nantinya ya. Tapi bukan berarti kalau keturunannya baik-baik ya tidak akan kena kepada itu. Tapi karena keturunannya juga melakukan hal-hal yang tidak baik, maksudnya tidak dekat kepada Tuhan dan lain sebagainya, akhirnya dia menuai akan hal itu. Jadi bisa saja tuh langsung Allah berikan hukuman, ada yang langsung Allah berikan hukuman, ada yang memang ya dituai berikutnya ya. Jadi banyak hal yang memang Tuhan berikan, oke, kamu bisa langsung nih saya hukum ya. Saya hukum. Oke, saya langsung hukum, kemudian ya udah, misalnya apa ya? Misalnya makanlah, kita terlalu banyak makan akhirnya sakit perut gitu ya. Kan makan jadi kebanyakan glojo ya. Kan hal yang tidak baik ya. Tapi kalau makan kita secukupnya hal yang baik. Kemudian kita sakit perut kan itu langsung. Itu langsung ya. Langsung. Tapi kalau misalnya dosa lain yang kita lakukan nanti baru lama gitu ya. Kita baru tahu hasilnya ini, karena saya begini. Itu ada yang begitu. Tapi ada juga yang memang panjang sampai pada keturunan berikutnya. Tapi keturunan itu juga kalau keturunannya tetap berjalan bersama Tuhan, minta ampun dan lain sebagainya, itu tidak akan kena kepada mereka. Pendeta, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita dapat lebih jujur dan terbuka terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain? Iya, jujur. Kalau KPK bilang jujur itu hebat. Ya, jujur kepada diri sendiri itu susah loh. Betul kan? Benar sih, benar. Kita susah berjujur bagi diri sendiri kita katakan memang gue salah nih memang nih ya sama Tuhan, mau berdoa antar aja lah ya. Kan susah mengatakan jujur pada diri sendiri ya. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain juga dan sebagainya ya. Itu juga susah, bukan hal yang mudah. Jadi jujur itu ya kita harus melatih diri kita ya. Saya selalu katakan latih diri untuk kita memang bersikap jujur, tapi bukan jujur jadi apa namanya? Jadi bulan-bulanan karena ini orang jujur apa bego sih gitu. Iya, benar. Kadang-kadang orang bilang gitu. Tapi bisa kita jujur memang jujur yang memang apa namanya? Memang kita memang memberikan yang jujur, yang walaupun jalannya itu ataupun jujurnya itu dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Jangan sampai ya benar kok ya suara sampai demikian, tidak juga seperti itu. Jadi memang melatih diri kita untuk bisa jujur, kita bisa baik, kita bisa melakukannya dengan sukacita, dengan gembira ya. Itu akan jadi satu kebiasaan bagi kita. Tapi kalau kita biasa tidak jujur ya, kemanapun nanti kita akan nggak jujur nggak apa-apa kok ya. Saya kalau nggak jujur ya bisa-bisa aja gitu, apa semuanya, karena sudah biasa tidak jujur. Jadi berusaha untuk jujur ya, maka ke depan akan lebih mudah bagi kita dalam langkah berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Apakah yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan Yesus kepada dunia ini? Iya. Pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan bahwa jangan sampai jatuh ke hal yang sangat fatal gitu loh. Pada waktu kita melakukan kesalahan, langsung kita bertobat, langsung kita berbalik. Jangan udah kesalahan, ya udah nggak apa-apa lah, tanggung. Ya, tanggung. Biasanya begini, orang melakukan kesalahan kan biasanya yang kecil-kecil dulu ya. Lama-lama begitu besar dianggap bukan kesalahan lagi ya. Misalnya seperti kalian yang ini ya kalau ngebully teman di kelas misalnya ya dianggap biasa, ngebully teman di medsos dianggap biasa. Lama-lama bukan hanya bully,
tawuran juga dianggap biasa. Iya. Begitu tawuran dianggap biasa, sampai bawa senjata tajam dan lain sebagainya, sampai ada korban, sampai kita di penjara baru, oh iya sebenarnya. Ya. Jadi, tapi kalau begitu pertama kita melakukan kesalahan, begitu kita pertama dengan teman kita, oh iya saya salah, nggak boleh bully orang, nggak boleh begini, oh saya salah, saya akan tahan diri, saya akan bertobat, maka kita akan bisa menahannya. Kita akan bisa menahan. Tapi kalau kita nggak ada yang tiba-tiba, semuanya proses ya, semuanya proses. Jadi mari kita coba melatih ya untuk kita. Kalau memang sudah tahapan yang jauh, pasti memang sulit untuk berbalik. Tapi pada waktu tahapan-tahapan yang ada, kita akan bisa lihat, oh harusnya saya begini ya. Oh memang ini tidak harus saya lakukan. Oh ini memang tidak baik. Oh ini memang baik, saya bisa lakukan. Itu akan membuat satu motivasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi menjauhi kejahatan walaupun itu kecil ya. Misalnya ya bully lah ya sekarang ya. Bully kan kadang-kala kita ikut-ikutan nih ya. Ikut-ikutan apa semuanya, wah ngikut juga gitu ya. Padahal kita tahu nih kasihan nih anaknya, ini pasti dia udah ini gitu, udah nangis ya, udah nangis, masih kita ini kan di grup gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan tahan diri kalau kita ingin melakukan kejahatan, tahan diri kita. Enggak, ini nggak baik, ini saya nggak mau lakukan, kasihan nanti dia dan lain sebagainya begitu. Wah, nggak kerasa ya diskusi kita sudah mau berakhir. Boleh mungkin Bapak Pendeta Beni memberikan 1 atau 2 kalimat untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, supaya kita bisa sama-sama menghidupkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu boleh ditutup dengan doa. Iya, kepada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan satu pelajaran yang sangat-sangat baik dengan judul Kejatuhan Fatal, dari tema besar kenyataan Alkitab ya, yang memberikan kepada kita bahwa jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita anggap dosa-dosa kecil, yang kita anggap ya tidak begitu baik ya, ini biasa-biasa saja, sampai akhirnya kita jatuh kepada dosa yang lebih besar. Jadi jangan sampai kita jatuh fatal, itu ininya ya, jangan biarkan kita jatuh fatal sampai kita tidak lihat lagi mana dosa, ini bukan dosa ya. Pada waktu kita melakukan hal yang tidak baik, langkah pertama kita adalah langsung berbalik kepada Tuhan. Pelajaran kita memberikan pada saat ini bahwa jangan sampai kita jatuh hal yang fatal. Sebelum itu terjadi, maka kembali bertobat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan, walau dosamu merah seperti kemisi, katakan, akan putih. Ya. Itu akan membuat sukacita bagi kehidupan kita, itu akan membuat rasa tenang, rasa nyaman dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran kita, mari kita lebih dekat pada Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Baik, kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam pelajaran kami pada saat ini yang ke-13, mengakhiri tribulan ini, bahkan mengakhiri tahun ini. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Tuhan kiranya mengingatkan bagi kami, apapun yang kami lakukan, sekecil apapun dosa yang kami lakukan, Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh berbalik kepadamu dengan sukacita, dengan gembira, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada. Tuhan menuntun mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati semua orang-orang muda. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan berkat-berkat Tuhan. Kalau ada di antara orang-orang muda pada saat ini yang dalam keadaan susah dan berseru pada Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mendengar seruan mereka dan menjawab seruan mereka, memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka agar mereka melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita selama 1 pekan ini bersama teman-teman saya yang ada di studio dan juga Pendeta Benny sudah berakhir. Dan untuk orang-orang muda di rumah, baik buatlah ketetapan untuk belajar firman Tuhan setiap hari agar mendapatkan pengharapan dari Kristus. Terima kasih sahabat Sob Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections. Kami dari Cornerstone Connection mengucapkan Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati.